Selamat siang semuanya. Siang Bunda. Ya, baiklah ya. Apa kabar? Baik Bunda. Walaupun siang hari, mudah-mudahan semangatnya tetap semangat pagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 yes, luar biasa, tetap semangat, bersyukur. Ya. Tapi kalau saya lihat dari wajah-wajahnya sepertinya memang ya penuh semangat gitu ya. Harus semangat menjalani hari-hari seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini di mata kuliah anatomi fisiologi, saya akan mengajarkan tentang anatomi panggul dan bidang Hodge ya. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-10 dari mata kuliah anatomi dan fisiologi. Dan hari ini ya, materi ini akan berlangsung kurang lebih 100 menit. Jadi nanti kita ada sedikit quiz, kemudian saya akan menerangkan materinya, ya ada pretest, ada post test ya. Saya akan menerangkan materinya dan kemudian nanti kita ada praktik. Praktik tentunya adalah praktik panggul dan bidang Hodge gitu. Dan mungkin nanti nanti bisa gunakan smartphone-nya ya. Nanti pada saat pretest dan post test itu menggunakan smartphone. Dan kemudian nanti saya ada sedikit ada review jurnal ya. Misalnya apa sih misalnya kalau terjadi panggul sempit, apa yang terjadi gitu loh. Terus deteksi dininya seperti apa gitu. Terus program pemerintahnya ada atau tidak gitu. Itu ya. Ada kita mulai saja ya. Ini slide pertamanya ya, anatomi panggul dan bidang Hodge ya. Tolong diperhatikan. Saya mau tanya dulu. Kira-kira Anda tahu panggul kan? Tahu. Tahu panggul? Tahu. Panggul itu merupakan anatomi atau organ dari pria maupun wanita, gitu ya. Penting nggak panggul pada wanita? Penting. Ada yang bisa merespon? Salah satu saja menjelaskan kenapa pentingnya panggul pada wanita. Karena kan panggul itu kita ketahui bukan hanya sebagai pembentuk tubuh, ya kan, terus menjaga organ-organ dalam, tapi ada juga manfaatnya yang lebih krusial. Bisa sebutkan nggak? Jelaskan. Ayo, salah satu saja. Ayo, panggul itu apa sih sebenarnya fungsinya? Ayo, panggul. Kalau pada wanita, kalau pria nggak usah deh. Kalau pria nggak perlu. Pada wanita, iya. Namanya sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Anes Masayulia dari tingkat 2 kebidanan Pondok Anes, Anes. iya. Silakan Anes. Selain fungsi dari panggul itu sebagai salah satu organ dari tubuh, pembentuk tubuh dari manusia, kalau untuk perempuan itu merupakan suatu jalan lahirnya bayi gitu. Untuk perempuan gitu yang membedakannya dari laki-laki. Ya betul. Ada lagi yang lain? Udah bagus ya, Anes. Bagus ya. Apa yang lain lagi, ada nggak? Yang bisa berpendapat? Ayo. Dia sebagai bagian dari proses persalinan. Yang lain lagi? Ayo. Tidak ada? Oh mungkin di sudut Anugerah. Ya Anugerah. Gimana Anugerah? Panggul juga sebagai tempat untuk bayi melewati jalan lahir bayi, di mana panggul juga terjadi perputaran dari kepala bayi sendiri nantinya waktu akan menjelang persalinan. Menjelang persalinan. Oke. Sudah agak tepat sedikit ya, ada tambahannya sedikit. Udah ya. Jadi karena di dalam panggul itulah ada organ uterus gitu loh ya. Jadi memang dengan panggul yang ukurannya yang normal, maka itu bisa berpengaruh pada proses persalinan. Makanya kita di program kehamilan ya ANC itu ada pemeriksaan panggul. Wah, begitu pentingnya ya. Penting banget ukuran panggul itu normal atau tidak. Ya, segitu pentingnya sehingga menjadi program dari pemerintah dalam deteksi dini di pemeriksaan kehamilan gitu ya. Itu wajib ya. Kapan dilakukan pemeriksaan panggulnya? Kunjungan Kunjungan pertama. pertama. Terus pada Primipara. ya primipara. Oke ya, pada primipara. Wah kayaknya sudah pinter-pinter nih. Oh, mungkin sudah dibahas waktu kehamilan ya. Iya. Di mata kuliah kehamilan ya. Gitu ya.
Oke, sekarang kita lanjut. Nah, nanti kita akan membahas ini, tapi sebelumnya boleh ya buka handphone. Nah, kita masuk ke kuisis dulu ya. Masuk ke kuisis. Saya mau coba dulu nih. Seberapa jauh kalian mengetahui tentang panggul? Sebelum kita masuk ke dalamnya. Ya, sudah join kuisis? Udah join kuisis? Udah ya? Udah dapat semua? Udah ya, nanti masuk kodenya 963 104. 963 104. Sudah? Mulai? Itu ya. Kalau kita berbasis teknologi biasanya terkendalanya wifi, internet ya. Sudah dapat semua? Ada yang sudah masuk? Kayaknya belum ya? Ada 3 yang masuk. 963 104. 63 104. Sudah? Ya, sabar Bapak. Udah ya, kita mulai saja. Ini baru 6 nih. Kalau disuruh login. Hah? Disuruh login. Oke, udah. Belum pernah krisis ya? 963 104. Kamu sudah? Sudah semua? Sudah ya? 963 104. Oke, ya nggak apa-apa. Ini baru pretest, nggak masalah. Ini hanya melihat saja. Berarti kalian nanti harus fokus ya. Ini untuk juga melihat dan ingatnya kalian. Kita mulai saja ya, yang sekalian yang berproses ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Go. Ada 10 soal. Nah, nggak perlu dipikir-pikir nih, ini. Ya. Ini untuk pemanasan saja ya. Bisa ya? Ada yang belum masuk? Sudah masuk semua ya? Tinggal siapa ini belum? Sudah semua. Nggak apa-apa, nanti ingat aja kira-kira oh ini. Nah, mudah-mudahan nanti di post testnya bisa lebih baik. Waduh, kayaknya warna merahnya banyak. Ingat ya soalnya tuh. Karena itu ada di bagian slide-nya. Tawan tuh nanti siapa yang dia perhatian gitu ya, memperhatikan, mengingat gitu. Partisipan sudah masuk semua. Yes. Wah, mesinnya. Yang tersenyum itu pasti incorrect. Incorrect. Wah, bisa. Bapak, Ida, jangan geleng-geleng, biasa tetap semangat. Ingat saya ya. Nah, nanti kita terangkan di slide, aman lah.
Wafik ya. Terus Anes, mana Anes? Oh, Dina, Ayu, Ismi. Kima Elka Saputri mana? Oh, Nabila Oktavia. Indri Okta Rahmadani. Monica Adinda. Mana Monica? Masih dia. Terus Doralia, Asi, Aulia, Anugrah, Teti, Dian Mayang, Yunisa. Mana Yunisa? Hilda. Ada yang belum dipanggil? Siapa? Yang dipanggil udah semua ya? Sudah. Berarti hadir semua hari ini ya? Hadir. Oke, udah selesai? Sudah. Selesai. Yunisa berpikir keras. Tak apa-apa lah Yunisa, kita kan belum masuk materinya. Tidak masalah. Dulu ini siapa nih yang nomor 1? Udah ya? Yunisa selesai Yunisa. Yes. Udah diingat ya soalnya, ada 10 soal. Wafik, nomor 2 Anes, nomor 3 Monica. Yes. Ingat ya, nomor 1 Wafik, nomor 2 Anes, nomor 3 Monica. Dan ini nanti akan bergeser mungkin pada saat post test, ya kan? Ya. Mudah-mudahan nanti pas saat post testnya semuanya bisa terisi, gitu ya. Kita mulai. Panggul atau disebut dengan pelvis. Pelvis ya, pelvis ya, bahasa anatominya itu pelvis. Ini. Nah, ini ya. Tuh, nama panggulnya. Iya. Ternyata memang panggul normal itu ini ginekoid namanya pada wanita, ya. Ini ternyata bentuknya itu memang cirinya itu dia lebih lebar dari bahu. Nah, tapi kalau misalnya ini kecil, bahunya lebar, itu kan biasanya dipunya oleh android, panggulnya si laki-laki. Nah, gitu ya. Jadi kalau memang dia bentuk wanitanya tuh, tentunya kalau dia sudah punya panggul normal itu biasanya tingginya harus lebih dari 145 itu ya. Tapi kan terkadang ada yang kurang dari 145, ternyata dia bisa lewat jalan lahir, proses persalinannya. Itu tadi dilihat dari bentuk fisiknya, ternyata panggulnya lebar. Jadi antara kepala dan panggul itu tidak terjadi disproporsi, itu pas ya. Nih, jadi panggul itu dia terdiri dari 2, ada yang keras, ada yang lunak. Biasa ya, kalau keras itu nih yang kelihatan nih. Nah, tulang. Kalau yang lunak itu ada di sini, ternyata ada otot-otot, ada ligamen. Kalau ligamen itu kayak dia dapat saraf-sarafnya yang menopang terus nanti sehingga dia bisa berdiri ya di sini di panggul. Karena apa? Karena ada otot dan di ligamen, sehingga walaupun kita bergerak-gerak, bolak-balik, melipat-lipat kayak yoga, tetap aja posisi uterusnya aman di dalam pelvis serta panggulnya, gitu ya. Jadi tadi bagian kerasnya adalah tulang, bagian lunaknya adalah otot dan ligamen. Lanjut ya. Nah ini, jadi ada 4 buah tulang. Nyata ini dia ada 4 buah tulang yang berpisah. Kalau dilihat seperti itu kita nggak kelihatan gitu ya, kalau lihat sedinya gitu ya. Tapi ketika kita bongkar nih anatominya, ternyata dia terdiri dari 4 buah tulang yang bersatu. Kalau di sini kan berpisah nih, ini, terus ini, gitu ya. Ada 2 tulang atau seterusnya ya, berarti ada yang warnanya tuh merah atau pink ini ya. Ini namanya 2 pangkal paha, tuh ya ini.
kemudian satu tulang kelangkang. Nih, os sacrum yang berwarna merah, kuning ya, kuning. Terus yang ada yang berwarna biru itu adalah tulang Coccygeus atau coccygeus. Nah, kalau bisa dilihat nih ya, ini tulang pangkal paha, ini tulang pangkal atau sacrum, kemudian ini tulang coccygeus. Ingat ya, ada 4 buah tulang yang saling bersatu. Kemudian lanjut lagi ya. Lanjut, nah ini ternyata ini aja udah terbagi lagi. Nah ini ya, tadi yang 2 tulang pangkal paha ini terbagi, dan tulang pangkal paha ini adalah bagian tulang yang terbesar. Tuh, yang keliling ya, keliling. Dia terdiri dari ini tulang usus atau os ilium, kemudian ini tulang duduk, os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Bisa dilihat gambarnya. Tuh, ya, ada yang ungu, ada yang merah, ada yang kuning. Yang ungu ini adalah tulang ilium atau tulang usus. Kemudian yang merah adalah Ischium. sifisis, kan di depan. Ingat ya, sifisis itu kan letaknya di depan. Kemudian nanti yang di bawah yang kuning adalah os ischium. Nah, itu karena ada latarnya. Jadi ingat ya, yang merah itu adalah tulang usus. Ini tulang usus. Yang di depan ini pasti adalah tulang pubis atau tulang kemaluan. Yang di bawah ini tulangnya duduk. Ingat aja, berarti yang namanya di bawah ini pasti dia ischium, sifisis, pubis. Oke, coba deh saya tes dulu konsentrasinya ya. Oke, Hilda silakan. Ayo Hilda, apa yo? Sebutkan. Tulang pangkal paha terdiri dari, nggak boleh, lihat ini dong, coba berusaha saja, nggak apa-apa. Ini kan, ini. Nah, tulang pangkal paha terdiri dari, ini apa namanya? Ini. Tulang usus disebut dengan tulang usus itu kan ileus. Jadi kalau di sini namanya ilium. Ingat aja itu, ini tulang ilium. Kalau tulang ini, tulang kemaluan disebut tulang kemaluan, ini pubis. Yang ini ischium atau disebut dengan tulang duduk. Ya, udah bagus kok ya, udah berusaha, nggak apa-apa ya. Berarti Hilda, kamu harus terus belajar sehingga dapat. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Tidak. Luar biasa ya panggul wanita ya, luar biasa banget ya, bukan hanya membentuk body. Ya, kadang-kadang panggul itu, ya kalau panggulnya bagus, jadi bersyukur ya kan, panggul yang kayak ya, itu nama identik dengan wanita, identik dengan wanita itu pasti dia panggulnya berlekuk kayak body gitar katanya. Emang itulah bentuk panggul yang normal. Tergantung nanti gimana lemak-lemak yang ada di sekitarnya. Makin banyak lemaknya, makin membentuk. Ya, makin membentuk gitu ya. Tapi walaupun dia kurus, tetap aja bertanya kalau misalnya dia kurus, gitu ya. Terus panggulnya juga kecil. Enggak, sama aja. Ini loh aslinya panggul kita. Ini aslinya. Bayang nggak? Jadi kalau orang yang gemuk, misal nih, mohon maaf, Hilda, panggulnya segini juga, atau bahkan bisa lebih kecil. Iya. Lemaknya gitu ya. Iya, mungkin hanya lemak. Inilah panggul yang normal itu di sini. Tuh kan? Nah. Jadi ada yang orangnya katanya ramping gitu ya, kurus kayak kutilang, kok bisa lewat bawah gitu kan, kok bisa pesalinnya normal. Kenapa? Inilah bentuk panggul yang sesungguhnya itu seperti ini. Ini animasinya, namanya manekin. Iya, saya Hilda. Oh berarti panggulnya lebar juga? Enggak, tetap segini panggulnya, gitu. Ya, makanya kita mengukur panggul luar itu kan tulangnya, istiadikanya, ya kan, iliakanya.
Bukan lemak-lemak kayak gini, bukan kan? Nah, gitu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Inilah panggul yang aslinya seperti ini. Tuh. Udah ya, kita beralih lagi ke sini. Waduh, nggak kelihatan kayaknya ya? Jadi, yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, tulang usus ini merupakan tulang yang terbesar di pelvis. Bisa dilihat ya, nih. Gitu ya. Dia membentuk panggul itu bagian atas dan bagian bawah. Gitu. Bisa lihat ya. Nggak kelihatan ya, tapi kelihatan lah ya. Ya. Jadi ini batas atas pinggirnya bisa dibaca nggak tuh? Oh, kelihatan ya, Krista iliaka. Ini ya, batas atas pinggirnya dia ada Krista iliaka. Krista iliaka. Kemudian ujung depannya yang menonjol ini namanya sias. Atau spina iliaka anterior superior. Anterior dia depan, superiornya atas. Kemudian ada tulang yang menonjol di bawahnya disebut dengan spina iliaka anterior inferior. Nah, sias dan siai. Sias ini untuk apa ya, biar cepat belajarnya itu pakai istilah, pakai singkatan. Di Krista iliaka ini di bagian depannya ada tulang yang menonjol disebut dengan sias. Yang di bawahnya ada siais. Sias, spina iliaka anterior posterior superior. Nah, betul nggak sias? Betul nggak sias ya? Anterior superior, depan atas. Yang ini depan bawah. Spina iliaka inferior. Nah, mantap Hilda, sudah agak fokus ya. Oke, udah ya. Kemudian yang di belakangnya ada yang tulang yang menonjol. Nih, ini namanya tadi ya, karena dia tadi letaknya di belakang, jadi istilahnya spina iliaka posterior. Tapi karena dia bagian atas, akhirnya superior, sips. Yang di bawahnya sipi. Inferior, kan di bawah. Ya, itu gampang kamu belajarnya. Sips, sipi. Spina iliaka posterior, superior, spina iliaka posterior, inferior. Saya tanya lagi nih, cek lagi konsentrasinya nih. Oh, Yunisa, ya Yunisa, di bagian belakangnya ada tulang yang menonjol disebut dengan di belakang Spina iliaka anterior. Posterior superior. Sips ya, sips. Yang di bawahnya ada Spina iliaka anterior. posterior inferior. Sipi. Sips, sipi. Sias, siai. Ingat aja lah, anterior, posterior, ya. Superior, inferior. Sudah? Pas ya? Pas ya? Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada incisura ischiadica mayor dan minor. Kalau dibilang incisura itu pasti definisinya adalah lekukan. Nah, di bawahnya ini ada lekukan yang besar. Kemudian di dekat spina ischiadica juga ada lekukan kecil. Jadi incisura ischiadica mayor, yang ini incisura ischiadica minor. Jangan salah ya, karena dia letaknya di tulang duduk maka disebut dengan ischiadica. Bukan incisura iliaka ya. Incisura ini kalau misalnya ada pilihan choice, ada nanti incisura iliaka. Nah, salah. Incisura ischiadica mayor, lekukan yang besar,
kemudian lekukan yang kecil insisura ischiadica minor. minor. Oke. Udah ya, bungkus. Kemudian untuk os ilium ya, ada linea innominata. Linea innominata. Tuh. Jadi ada lajur. Dia kayak bentuk garis sih, kayaknya kalau misalnya garis hayal ada linea innominata. Inilah nanti yang menjadi bagian pintu atas Tanggul. Gitu. Itu ya, itulah bagian dari tulang ilium. Udah? Udah ya? Nah, sekarang saya mau balik lagi nih bertanya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan tulang ilium tadi secara komplit? Ayo. Relawan? Gak apa-apa, silakan. Ayo, nanti temennya Yang boleh. bagian tulang ini kan? Iya, yang tadi, pokoknya yang tadi dijelaskan, dirangkum, dicantikkan, dirangkum jadi dikemas oleh Anes menjadi cantik. Nah, coba. Yang dari ilium aja Bu. Ya, tulang ilium aja. Yang dari Jadi- Krista tadi, Krista Eliaka, ya kan? Jadi pada bagian tulang ilium atau tulang usus itu yang pertama itu terdiri dari sias dan siai. Nah, sias itu adalah spina iliaca anterior superior yang dimana letaknya itu di bagian depan tapi terdapat pada bagian atas. Nah, sedangkan siai itu terletak pada bagian bawah tetapi bagian depan, yaitu kepanjangan dari spina iliaca anterior inferior. Kemudian pada bagian belakang ini juga terdapat bagian yang namanya sips dan juga sipi. Tulang Jadi yang menonjol ya. tulang yang Nah. menonjol. Yang pertama itu ada sips, yaitu spina iliaca posterior superior. Kemudian yang pada bagian bawah disebut dengan sipi, yaitu spina iliaca posterior inferior. Kemudian juga pada bagian atas ini terdiri dari crista iliaca. Kemudian di sini juga terdapat lajur yang dinamakan dengan linea innominata. Oke. Oke. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ada yang kurang ya? Oh, aduh Bun, yang kurang ya Bun. Oh, apa? Kemudian ada yang kurang yaitu ada seperti lekukan pada bagian belakang. Nah, lekukan itu dalam bahasa medisnya dinamakan dengan incisura. Yang dimana kalau lekukannya ini besar, ini dinamakan incisura ischiadica mayor. Kemudian yang kecil, pada bagian yang kecil, Terbalik. Dia bagian ischiadica, bukan di sakralis. Di ischiadikanya. Ischiadica itu kan sakralis tadi yang ditunjukkan. Oh, yang ini, Bun. Nah, pada bagian ya ini benar. disebut dengan incisura ischiadica mayor. Mm-mm. Yaitu lekukannya itu besar. Kemudian di bawah ini ada lekukan kecil. Ini disebut dengan incisura ischiadica minor. Oke, baik sekali. Tepuk tangan. Terima kasih Anes. Itu ya. Gampang kan? Gampang nggak? Iya. Kenapa sih kok kita harus tahu sih bagian-bagian tulangnya? Kira-kira kenapa ya? Ayo, kenapa? Ya, kenapa sih kok? Benar kok kita harus repot-repot sih ngapalin tulang-tulangnya nih? Emang apa sih pentingnya? Ya, ya kan. Padahal kan bagi beberapa gitu ya, beberapa orang itu agak susah dalam menyebutkan istilah-istilah dari nama-nama anatominya. Tapi mau tidak mau seorang bidan harus tahu anatomi dari panggul tersebut. Kenapa? Ya, tadi udah belajar bagian atasnya deh. Ya, secara logika kalian apa? Rasionalnya apa? Tadi sudah ada sias. Kenapa coba? Ngapain kita? Kan kalau panggul laki-laki nggak dibahas ya. Karena sama juga dia punya juga kayak gini. Ayo. Ya, Monik ya? Ya. Monik kan? Ya, Monik. Silakan Monik. Salah satunya Bun, pada saat pada penurunan kepala bayi itu kan Bun, dan pada saat kita melakukan leopard 4 dan kita juga tahu batas mana
kepala itu sudah masuk. Iya, sudah masuk panggul. Karena kan di sini ada bagian atas simpisisnya. Ya benar. Bagus. 100 buat kamu. Aduh ya. Kenapa kamu banyak membaca ya? Ya, itu ya. Kenapa pentingnya? Tadi kan hias-hias. Ini kan ada kita diproses di pengukuran panggulan ya. Ada diameter apa? Spinal. Dan sias ya. Nah, ingat. Makanya kita harus tahu tulang yang sias ini di mana posisinya. Kalau kita nggak tahu di mana, misalnya ini koren itu di mana ya? Ya kita bisa nggak kita ke sana? Enggak ya, nyasar. Gitu. Itulah maksudnya kenapa kita sebagai bidan penting sekali untuk mempelajari anatomi panggul. Ini adalah bagian dari proses persalinan. Gitu. Nah kan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi proses persalinan itu salah satunya adalah passage, jalan lahir. Nah, ya bukan hanya kekuatan. Kalau dia kuat ibunya, twistnya bagus. Kalau panggulnya nggak di 100% gimana? Ya kalau posisinya nggak pas gimana? Sama juga akan menyebabkan kematian pada ibu dan janin. Gitu. Tapi memang faktor-faktornya itu memang harus saling berkaitan, nggak boleh satu aja yang normal, semuanya harus normal. Baik dari bayinya, panggulnya sudah normal nih, ternyata bayinya besar. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi bayinya besar? Iya, nggak cukup. Diameternya panggul ini memang sudah dirancang untuk bayi ya, maksimal itu BB-nya 4.000 gram. Karena selain dari kepalanya yang besar, ternyata panggulnya juga bahunya juga lebar biasanya. Gitu. Sehingga nanti biasanya dia macetnya di bahu. Apalagi putaran paksinya itu tidak adekuat. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Ada yang bertanya sampai di sini? Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya tidak? Udah jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita kembali tadi sudah membahas tulang. Tulang apa tadi yang pertama? Tulang pangkal skoxin ya. Kemudian kita sekarang ke tulang duduk atau disebut dengan os ischium. Ini ya, nih os ischium ini ya, ada tulang usus tuh terdapat tonjolan. Biasanya kalau tulang duduk itu dia bagian tebalnya ini disebut dengan tuber ischiadikum. Iya, tuber ischiadikum. Ini tulang yang sangat tebal sehingga kita duduk itu nggak ada sakit. Tulangnya nggak sakit karena memang ini dirancang buat buat duduk. Nah, luar biasa banget ya. Jadi memang yang namanya tulang tebal yang di tulang duduk ini disebut dengan tuber ischiadikum. Sesuai dengan tempatnya ischiadica. Jadi disebut tuber ischiadikum. Gitu ya. Kemudian ada tulang yang menonjol di atasnya. Nih yang menonjol. Ini adalah bagian yang terkecil nih, di mana kepala nanti akan mengadakan antefleksi untuk menyesuaikan bentuk panggul. Karena dia cuma 10 cm tuh, yang disebut dengan tonjolan spina ya. Karena tempatnya alamatnya di ischium, ischiadica, maka disebut dengan spina ischiadica. Nah, gampang sebenarnya kalau kalian mau belajar, cari clue-nya. Anatomi itu biasanya tetap dia pakai istilahnya yang tadi istilah-istilah anatomi, ada posterior, anterior, inferior, superior. Namanya aja gitu. Ini anatominya apa? Misalnya begitu. Tinggal itu aja. Nama anatominya, nama tonjolannya, nama lubangnya. Alamatnya di mana? Udah selesai. Ya kan? Gampang kan? Kepikiran nggak? Nggak. Pokoknya kalau belajar tulang duduk spina ischiadica ya, tulang bisa pejam tuh matanya, tulang duduk
Di bawah spina ischiadica, tulang duduk ada apa lagi? Nah, kayak gitu ya. Kita lihat aja nih. Oh, ini adalah tulang duduk, tulang ischium, os ischium yang tebal dinamakan tuber ischiadicum dan terdapat tonjolan spina ischiadica. Kemudian apalagi di sini ada incisura. Ya, ada yang incisura, ischiadica, minor. Nah, ini bagian dari tulang duduk. Tuh. Bisa? Bisa ya? Ini loh, yang tadi dia berwarna kuning nih. Ini ya. Saya sebutkan nggak Nabila? Tulang duduk itu terdiri dari apa aja? Ya. Tulang duduk atau tulang disebut dengan os ischium. Iya. Terdapat tulang yang tebal itu dinamakan tuber ischiadica. Setelah itu ada tulang yang menonjol itu disebut dengan spina iliaca, ischiadica. Setelah itu lekukan ini dinamakan incisura ischiadica. Minora. Itu ya. Jadi ada tulang yang tebal yang menopang kita duduk disebut dengan tuber ischiadicum, terdapat tulang yang menonjol disebut spina ischiadica, dan terdapat lekukan yang disebut dengan incisura ischiadica minor. Ya, itu tulang duduk. Satu lagi tulang apa? Pubis. Iya, tulang pubis atau disebut dengan tulang kemaluan. Nah, itu ya. Nanti tulang kemaluan ini ya, tuh. Kelihatan nggak ya, putih tuh warnanya ya. Apa ya? Jadi nanti di sebelah dia posisinya itu di sebelah bawah dan depan tulang usus. Ini tulang usus, sebelah bawah inferior dan depan anterior tulang usus. Dan tulang ini ada lubang. Nah, yang disebut dengan, kalau anatominya istilah lubang itu foramen, disebut dengan foramen obturatorium. Itu ya. Jadi kalau namanya tulang pubis ini posisinya itu di bagian depan ya, dan atas bawah tulang usus. Kemudian terdapat lubang ya kan, yang disebut dengan foramen obturatorium. Jadi lubang yang terdapat di tulang kemaluan dinamakan foramen obturatorium. Dah? Save? Save. Oke. Save ya. Yang nggak di save. Udah ya, tersimpan ya. Iya. Nah, tangkai. Nah, ini tangkai tulang kemaluan ini ya. Nih tangkainya. Tangkai tulang kemaluan ini ya disebut dengan ramus superior osis pubis, yang di bawahnya ramus inferior osis pubis. Nah ya, sudah? Jelas kan? Kemudian ramus inferior osis pubis kanan dan kiri membentuk Segitiga. yang disebut dengan Arcus pubis. Wes, mantap. Gampang nggak? Gampang. Yang penting nanti belajarnya tuh harus punya panggul. Kalau nggak punya panggul, itu kayak mau hafal. Susah kalau kita di sini adalah mau hafal. Maunya langsung. Kayak kita kalau mau ke mana-mana tuh mesti datang ke tempatnya. Kalau cuma dengar cerita saja, mana lah ya? Bentuknya tuh di mana lah ya? Jalannya tuh arahnya mana ya? Lewat mana? Gangnya di mana? Pergi aja langsung. Sampai tahu kita ya. Ketika kita pergi sendiri, kita bisa. Nah ini juga ketika ini kita langsung berhadapan dengan si tulangnya, kita ujian bisa. Paham? Ada yang mau tanyakan
sampai di sini? Belum? Udah jelas banget ya? Ya, saya mau cek lagi nih kayaknya. Oh, arasi kayaknya deh. Arasi kamu lembik ya? Kamu lembik ya? Ya, tadi dimulai dari tangkainya, kemudian apa lagi ya? Ada lagi, coba kamu sebutkan bagian-bagiannya. Itu masih masuk tulang kemaluannya. Tulang kemaluan ada banyak kayaknya ya bagian-bagiannya ya. Ya Bunda, di sini ada tulang kemaluan yang terdiri dari bagian tangkai atas ini dan juga yang ini disebut dengan ramus superior ossis pubis. Kemudian bagian tangkai yang di bawah ini dan juga tangkai yang ini disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Kemudian bagian ini disebut dengan symphysis pubis dan bagian ini disebut dengan foramen obturatorium. Terus Segitiga yang bagian bawah ini disebut dengan arcus pubis. nah, ya, yang menghubungkan kedua ramus ya, ramus ossis pubis. Ya, ramus ossis pubis ini yang disebut dengan arcus pubis. Ya, dia letaknya tuh di ramus inferior ya, ossis pubis. Gitu. Bungkus lagi. Oke. Nah, ada juga namanya penghubungan penghubungan tulang pangkal paha yang berhubungan dengan sakrum. Jadi kalau penghubungan sendiri namanya artikulasio. Karena tempatnya di ilium dan di sakrum, jadi namanya artikulasio sacroiliaca. Gampang kan? Gampang. Mungkin beberapa ada yang kayak gitu ternyata. Ada yang baru sadar setelah di sini, ya kan? Benar nggak? Karena memang tempatnya di antara ilium dan sakrum, maka persambungannya disebut artikulasio sacroiliaca. Gampang lah kata saya, ya nggak susah-susahnya. Itu ya, jadi tulang pangkal paha ini ya, dia terdapat sendi ya, sendi ini disebut dengan symphysis. Jadi nanti inilah yang bisa bergerak ya, yang bisa melenggang pada saat proses persalinan. Jadi dia fleksibel. Gitu ya, nanti kan dia. Jadi dia nggak akan terhambat dalam proses persalinan kepala. Oke ya. Ada lagi yang bertanyakan sampai di sini? Nanti benar-benar harus tahu ya seorang bidan, ya calon bidan nanti akhirnya jadi bidan profesional. Amin. Sekarang masih di dalam kandungan dulu. Dalam kandungan dia dikasih gizi, dikasih apalagi tuh ya, dikasih vitamin, dikasih mineral, itulah isinya dari beberapa mata kuliah materi tentang asuhan kebidanan. Nanti pas kelahirannya, nah itu dia sudah apa ya? Sudah melahirkan bidan-bidan yang profesional. Ya, ya. Oke. Ini tulang belakang tuh bisa dilihat gambarnya. Nah ini ya. Nih, tulang belakang itu yang melebar ya, berbentuk segitiga melebar. Nih, melebar di atas dan runcing di bawah. Stop sampai di sini aja ya. Nih, ya itu ya. Kemudian kiri kanannya terdapat nih, lubang. Ingat lubang tadi disebut dengan foramen. Jadi karena bentuk tempatnya di sakral, jadi sakrum namanya foramen sakralis. Gampang kan? Gampang nggak? Nah kemudian terdapat cuat-cuat duri. Nih, yang disebut dengan Crista sacralis. Gitu ya. Terus apa lagi yang ada? Nah, bagian yang menonjol ke depan disebut dengan promontorium. Nah, ini juga yang sering mengganggu dalam proses persalinan. Nih, promontorium. Makanya karena ada promontorium ini, maka posisinya dia agak miring kepalanya. Ternyata dia juga
saling berhubungan dengan stasiunnya janin. Karena janin itu bukan hanya sekedar kepalanya itu bukan hanya sekedar gini turun terus gini, enggak. Kadang-kadang dia ke sini sesuai dengan tulang panggulnya. Gitu. Ya. Jadi di bagian tulang kelangkang ini yang berbentuk segitiga melebar dari atas dan menunjuk ke bawah ini ya, dia terdapat di kiri kanannya nampak 8 buah lubang yang disebut dengan foramen sacralis anterior dan terdapat cuat-cuat duri yang disebut dengan crista sacralis. Ingat ya, jangan salah dengan crista iliaca. Jangan salah. Crista iliaca pasti tempatnya di ilum. Kalau di sacralis atau sacrum tempatnya namanya crista sacralis. Kemudian bagian tulang yang menonjol ke depan di bagian dari sacrum ini yang merupakan hubungan dari tulang belakang. Ini tulang belakang ya akhirnya. Nah itu tuh bisa lihat gambarnya. Nah ini yang disebut dengan promontorium. Oke. Ada yang mau tanyakan? Nah nanti kan ini ukuran-ukuran ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, simpan, bungkus. Bisa kita bungkus? Bisa. Dora, gimana Dora? Bisa mengulangi kembali? Oke, coba deh Dora. Ya. Silakan Dora. Pasti kamu bisa deh. Iya. Teman-temannya boleh silakan. Dahin tulang Kelangkang, kita mulai tulang kelangkang. kelangkang dimulai dari 8 buah lubang yang disebut dengan foramen sacralis anterior, sedangkan cuat-cuat duri yang timbul yaitu disebut dengan crista sacralis, dan bagian atas yang menghubungkan dengan tulang belakang disebut dengan promontorium. Yang menonjol ke dalam ya. Iya benar. Yang menonjol. Promontorium. Promontorium. Oke. Yang lain setuju? Sepakat? Setuju. Ada yang menyanggah? Ada yang menyanggah? Ada yang kurang? Ada yang kurang nggak? Penjelasan tadi. Ada yang kurang nggak? Apa lagi? Bentuknya seperti apa? Segitiga. Nah, ya bentuknya segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah. Itulah tulang sacrum. Oke. Nah, sekarang kita ke tulang koksikis. Tulang tungging atau yang disebut dengan os koksikis. Tulang ekornya. Ini ya. Jadi tulang tungging itu berbentuk segitiga ya. Luasnya 3 sampai 5 cm. Dah, cuma itu. Ini juga dia bisa fleksibel loh, nggak kaku. Dia bisa bergerak-bergerak. Ya, ini kaku sih. Jadi ada yang memang bergerak ya. Pernah lihat tulangnya? Yang ininya yang ada bisa bergerak, fleksibel. Ada kan ya tulangnya, pernah ya? Ada kemarin? Ada. Dia hanya ada kayak kawat di sini. Jadi dia bisa fleksibel gitu ya. PAP, ingat ya, nanti saya kasih tugas nih kalian. Ternyata panggul itu ada 4 bidang. Ada pintu atas panggul, ada bidang luas panggul, ada sempit, ada bawah panggul. Nah, itu ya, inilah yang berpengaruh pada saat kita proses persalinan. Turunnya kepala dengan mengikuti jalan lahir tadi dari mulai PAP sampai dia keluar di PBP. Betul ya? Nah, tadi sudah ya. Kalau misalnya ini nggak ada nih yang saya terangkan di sini, mungkin kalian bisa menyebutkan sendiri di mana bagian pintu atas panggul. Ya kan? Sudah tergambar nggak? Tergambar ya? Karena pintu atas panggul itu bagian dari ilium atau tulang usus atau 2 pangkal paha. Nah, itulah bagian dari pintu atas panggul yang dimulai dari promontorium, sayap sacrum, linea inguinata, ramus superior osis, pinggir atas divisis. Itulah gunanya tadi kita tahu anatominya agar
pada saat menyebutkan batas-batas pintu atas panggul, kita paham. Nggak ada lagi kalau misalnya nanti ujian diam. Kenapa? Namanya sudah tahu, nama tulang-tulangnya, ya kan? Tuh, kan bisa disebutkan semua ya. Kalau tadi kita nggak paham anatominya, jelas TAP bingung. Rasa nggak? Ya kan? Nah, ketika ini jelas kita nama-nama tulangnya, maka menyebutkan batas-batas itu sudah lancar. Ada 3 ukuran ya. Ukurannya muka belakang, ya, depan belakang, kemudian ada diameternya. Diameter itu biasanya melintang. Kemudian ada yang serong. Itu ingat aja ya, kalau misalnya ukuran pintu atas panggul itu ada 3. Ada bagian depan belakang, ada bagian yang melintang, ada bagian yang serong. Nah, ini mengikuti dengan arah jalan arah dari turunnya kepala. Karena kepala tadi kan nggak hanya dia lurus saja, tapi dia ada sedikit miring gitu ya. Nah ya, jadi tadi batas-batasnya ada promontorium, ada sayap sarung, ada yang minata, ukurannya ada muka belakang, ada melintang, serong. Nah, ini juga ukurannya kalian harus paham. Nih ya. Jadi biasanya kalau ukuran promontorium ke pinggir atas ini disebut dengan conjugata vera 11 cm. Ya, ini 11 cm yang disebut dengan conjugata vera. Ini bisa diukurnya ini kalau melihat USG biasanya. Ya kan? Namanya di dalam. Nah, biasanya kalau kita baca USG itu untuk melihat panggulnya ini apa proporsional atau tidak itu dengan ini tadi ukuran hasil USG ya. Tuh. Kemudian ukuran terpendeknya itu disebut dengan conjugata obstetrica. Jadi memang dia dari promontorium beberapa senti di pinggir atas. Itu biasanya pinggir bawah sipit ini ya, pinggir atas sipisisnya berapa senti. Itu berapa ukurannya? Dengan beberapa mili ya. Biasanya itu kurang dari 11 cm biasanya. Dia 10,5 biasanya gitu ya. Tuh. Kemudian kalau melintangnya berapa? Nah, 12,5. Lebar ya? Sangat lebar. Ya. Tegak lurus pada conjugata vera. Ini ya. Nih, itu ukurannya adalah 12,5 cm. Ini. Melintang, ya. Nah, kalau ukuran serongnya itu dari ini ya. Artikulasi sakroiliakan melalui ke yang bertentangan ke tuber pubikum. Nah, di sini. Kalau serong pasti dia kayak gini, diagonal. Ini ya. Ini ukurannya adalah 13 cm. Ya. Ini 11, ini 12-nya, ini 13. Muka belakangnya 11 conjugata vera, melintangnya 12, kemudian 13 ya. Sangat luas gitu atas panggul. Ya. Minggu keberapa kepala masuk pintu atas panggul? Idealnya usia berapa? 34 sampai 36 minggu. Dia punya interval. Ya, tapi yang pertamanya asik. Ya, tarik nafas. Hembuskan. Ya. Jadi, nah sampai mana kita tadi? Sampai ke USG. Iya. Kenapa lupa, bayangkanlah. Iya. Saya lupa tadi mau apa ya sebelumnya tadi ya? Duh, alasi. Saya sebelumnya ngomong apa? Idealnya ya. Jadi kita wajib ya periksa Leopold 3-nya ya pada usia 34 minggu pada Primi dia sudah masuk gitu. Tapi kalau 34 belum masuk kita nggak usah khawatir. Masih ada waktu 2 minggu untuk kita kasih intervensi. Nah, intervensi apa coba? Ya, biar kepalanya turun. Jongkok, ya jongkok boleh dengan dengan gerakan
bukan pelvic atau king. Ya. Atau dia dengan posisi sujud boleh. Menungging. Nah, ya itu kita terus observasi, kita pantau, kita periksa lagi seminggunya. Mudah-mudahan dia sudah masuk, ya kan? Dia nanti pas yang di usia 35 minggu dia sudah benar-benar masuk pintu atas panggul yang ditandai dengan pada saat level 3 kepala tidak bisa lagi digoyangkan. Ya, setelah ini apa lagi? Sudah pintu atas panggul. Bidang Iya, namanya aja bidang luas panggul. Dia bagian yang terluas dari panggul. Dan di sini biasanya dia letak kepala. Terus saja dia. Enggak kayak gini, enggak kayak gini. Ini. Iya. Nah, terbesar ya. Bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis ke pertengahan acetabulum ini ya. Yang ini tempat pertemuannya tulang sendi femur ya. Ya, sendi femur. Ini namanya acetabulum. Jadi, kalau bidang luas panggul itu di pertengahan simfisis ya, ke pertengahan acetabulum, kemudian pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Ketahuan ya karena dia yang paling melekukan. Nah, disitulah letak bidang luas panggul. Itu ukurannya cuma 2, muka belakang dan melintang. Itu ya. Jadi kalau dia muka belakangnya itu dari mana? Dari tulang ya, diukur dari pertemuan tulang sakral 2 dan 3 sampai ke pertengahan simfisis. Ukurannya adalah 12,5 dan ukuran melintangnya dari kedua acetabulum. Ukurannya 12,5 cm. Luas ya? Luas gitu ya. Tadi yang 13 cm apa? Yang 13 cm tadi apa ya? Ingat. Serong dari pintu atas panggul. Nah, karena dia sempit maka disebut dengan bidang sempit panggul. Dan posisinya biasanya ada di occida dengan spina ischiadica. Jadi batas-batasnya itu dimulai dari setinggi pinggir bawah simfisis ya, kemudian memotong sakrum lebih kurang 1 sampai 2 cm di atas sakrum. Dia yang mulai yang melengkung ke dalamnya. Nah, itu yang kenapa dia dikatakan sempit. Kalau bidang luas panggul tadi pas dilekukan, ya lekukan yang keluar gitu. Nah, pas ketemu bidang sempit panggul, lekukannya itu malah ke dalam. Hanya disebut dengan bidang sempit panggul. Di sini ada 3 ukuran, ada ukuran muka belakang, melintang, dan ukuran sagittalis posterior. Kalau dia muka belakang itu biasa ya. Kalau muka belakang sesuai dengan posisinya tadi batasnya itu antara pinggir bawah dan 1 sampai 2 ya. Itu ukurannya 11,5 cm dan di melintangnya 10 cm. Di kedua spina ischiadica. Kemudian ada yang namanya ukuran sagittalis ya, diameter sagittalis posterior. Dari sakrum ini, sakrum ya, tulang sakrum ujungnya ke pertengahan ukuran melintang. Ini kayak tanda tambah. Ya, di ini ya, di spinanya ya. Dari sini kemudian dia di sini. Nah, dapatlah yang 5 cm itu dari ujung ini ke pertengahan diameternya. Paham ya? Dapatlah dia 5 cm. Tadi kalau muka belakangnya berapa cm? 11,5. Kalau dikurang 5 berarti depannya berapa? 11,5 dikurang 5 berapa? 6,5. Iya 6,5 kok bingung tambah-tambah. Aduh. Kalau 5.000 tambah 10.000 berapa? 13. Langsung ya kalau lebih lancar gitu ya. Tapi kalau tambah-tambah mulai nih agak
gimana gitu ya, langsung hilang gitu kan. Udah nih, bisa ya? Bisa. Oke, sekarang pintu bawah panggul, jadi dia nggak punya batas, tidak ada bidang-bidangnya, tapi ini merupakan segitiga ya dasar nih. Nah, ini ya, tuh, yang menghubungkan kedua tuber istiadikum. Nah, inilah namanya pintu bawah panggul. Yang tiga itu ya, menghubungkan kedua tuber istiadikum kiri dan kanan. Ini apa namanya? Arcus pubis. Ada yang bilang loh arcus pubis. Ada nggak sih sama yang bilang arcus pubis? Ada, kemarin yang bilang arcus. Ya mungkin biar sadar lah ya. Yang bilang arcus gitu kan? Arcus, statue gitu kan? Nah, ya, arcus gitu kan? Ini ya, jadi ada 3 ukuran sama dia ya. Tadi yang punya cuma 2 ukuran itu hanya bidang sempit. Iya Pak? Apa? Iya, bidang luas panggul. Sekarang ternyata pintu bawah panggul itu mempunyai 3 ukuran. Jadi ukuran muka belakang itu dari pinggir bawah simplisis ke ujung panggul. Berapa? 11,5 cm. Cukup luas. Kemudian ukuran melintangnya di antara kedua tuber istiadikum. Ukurannya adalah 10,5. Kemudian ada diameter sagittalis posterior. Jadi dari ujung saku ke melintang ke pertengahan. Nah, posterior ya, bagian belakang ya. Maka itu ukurannya adalah 7,5 cm. Ya. Sudah bungkus? Bungkus. Oke. Sekarang lanjut. Ada lanjut? Lanjut. Nah, bidang hot. Hot ya, bukan hot, bukan hot J. Hot. Nah, bidang hot ini sesuai dengan jalannya kepala ya, melewati jalan lahir, atau ini berhubungan dengan mekanisme persalinan. Itu nanti kalian pelajari di asuhan kebidanan persalinan ya. Ini ada hot 1, jadi dia sejajar dengan pintu atas panggul, gitu ya. Ini ya, tuh. Pintu atas panggul. Kemudian hot 2 sejajar hot 1, tapi dia sudah ke pinggir bawah simplisis. Nah, kalau bagian luas panggul ini dia sudah agak lurus dia kepalanya. Kemudian hot 3 sejajar dengan hot 1, setinggi spina istiadikum. Nah, ini antiversi. Ya. Itu kalau di dalam mekanismenya itu ada diameter diagmatika suboccipito yang dari frontalis 11 berubah menjadi occipito. Diagmatika menjadi 9,5, pas dengan ukurannya si bidang sempit panggul. Berapa tadi ukuran melintangnya? 10 cm. Karena diameter occipito diagmatika itu 9,5. Kalau frontalis 11 cm. Kalau nggak ada perputaran di andeflesinya, tidak bisa turun. Nah itu ya, paham nggak kenapa pentingnya tuh? Iya. Hot 4. Sejajar dengan Hot 4 sejajar dengan 1 melalui posisi dah yang membuat. Nah gitu. Apa posisi kepalanya nih? Hiperfleksi, ya kan? Kepala hiperfleksi sehingga lahirlah berturut-turut dahi, hidung, mulut, dan dagu. Maka lahirlah kepala bayi. Belum seluruh ya, baru kepala. Nah, belum, jangan langsung. Kita kan ada cek, nah gitu ya. Nanti kalian pelajari itu ada cek lilitan. Kemudian tunggu kepala mengadakan putaran pasiflora. Cek, sangga susul, tangan di parietal. Oke, cukup mudah bukan? Gampang banget? Oke, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Hembuskan. Iya.
Boleh dengan menggerakkan tangannya ke atas sehingga wah lega. Tekan lagi. Jangan dikeluarkan tapi tadi ya yang udah di save. Jangan keluar. Oke. Dah ya. Ini. Thank you. Ini ada video. Nanti saya bagikan linknya. Poin-poinnya nanti bisa dibuka linknya ya. Sekarang saya mau menugaskan kalian ya bagi 4 kelompok. Ini boleh 1, 2, 3, 4 ya, membahas tentang pintu atas panggung. Nah, ini ya. Nanti salah satu bisa tunjukkan ke depan. Kemudian kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Bahaslah tentang bidang seni luas panggung. 15 dibagi 4 berapa ya? Ada 4, 3 ya. Ada lagi nggak di pantamnya? Pantamnya ada lagi ya? Ada di sini belakang. Ada tadi di belakang. Coba Wafi, silakan diambil Wafi. Itu udah 2 kan tadi? Saya beri waktu. Ini jam berapa ya? Jam 4 ya. Kita selesainya jam. Boleh. 10 menit. Oke, silakan. Bentar. Kalian menyebutkan aspek awal ya. Panggung itu terdiri dari apa? Ya kan? Ya. Ada 4 buah tulang. Sebutkan tulang-tulangnya ya sampai lengkap. Dan ini membahas tentang pintu atas panggung batas-batasnya ya. Kemudian ini bicara tentang bidang luas dan sempit. Ya, ini pintu atas panggung dan hot. Nah, deh ya. Ya. Boleh silakan. Mulai dulu tulang panggung terdiri dari tulang. Kemudian sedikit dua tulang. 2 tulang. 2 telapak tangan. Satu tulang. Silakan. Kemudian ingat kan? Bidang luas dan sempit ya. Ini dari kedua asisten kami 12,5. Kalau sekarang berapa ikut aja? 12,11. Iya, luas kan ini kan luas. Itu sih Fitting sebenarnya. ini yang luas. Iya 12 sih. 12 udah nyata. Bisa nyata nggak? Dari aset bulan yang keempat 12,5. Seto masih masih suatu masih 7 minit di pinggir bawah sabar dengan batas dari mana Pak? Dari pinggir bawah situasi bisnis Nah ini nih. Ini nanti yang mau jubirnya siapa jubirnya? Nanti ya. ukuran ke belakangnya dari 3 ya Ini jubirnya siapa? Ini jubirnya Nabila ya? Apa Nabila? Nabila deh. Apa Nabila? Berdua lah ya, siapa nanti ya? Oke.
Ini tujuh bicaranya siapa? Siapa juru bicaranya? Spina. Tadi kita mulai jam berapa tadi? Jam 3 Jam 4 pas jam 40 ya. Ini bicaranya siapa? Ines ya? Oke, 5 ya. Kalau sudah bisa boleh langsung maju. Berapa kok? Menit aja ya, kan sudah gampang gitu loh. Siapa yang bisa langsung aja, nggak apa-apa. Oh yang setengah Ada yang sudah bisa aksi, action, ya. Bina, oke. di sini Bu. Jadi teman-teman, jadi kelompok kami mendapat pembahasan mengenai bagian pintu atas panggul. Nah, bagian pintu atas panggul itu ada batas-batasnya dari bagian promontorium, kemudian dari sayap sakrum, kemudian ada lajur yang diberi nama linea illuminata, kemudian ramus superior osis pubis dan pinggir atas sipisis. Kemudian pintu atas panggul itu punya 3 ukuran. Yang pertama itu ukuran muka belakang, kemudian ukuran melintang dan juga ukuran serong. Nah, kalau ukuran muka belakang itu diukur dari promontorium sampai ke pinggir atas sipisis atau diberi nama conjugata vera dengan panjangnya diameternya yaitu 11 cm. Kemudian ada juga ukuran melintang yaitu tegak lurus dengan conjugata vera yaitu ukurannya itu 12,5 cm. Kemudian yang terakhir yaitu ukuran serong yang diukur dari articulatio sacroiliaca sampai tuber pubicum dengan diameter 13 cm. Sudah. Oke, tepuk tangan. Hasil kelompok pintu atas panggul. Luar biasa. Oke, kemana lagi nih? Oh, bidang luas dan sempit. Oke, yang lain jangan mau kalah ya. Berarti di sini kelompok kami mendapat pembahasan bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Nah, jadi pertama bidang luas panggul itu dari pertengahan sipisis ke pertengahan kedua acetabulum, kemudian ke sakrum 2 sampai 3 ruas sakrum. Ukuran muka belakangnya itu dari ujung dari sakrum sampai ke pertengahan sipisis itu ukurannya 12,75 cm. Kemudian ukuran melintangnya itu dari kedua acetabulum yaitu 12,5. Kemudian bidang sempit panggul itu dari pinggir bawah sipisis spina ischiadica hingga memotong sakrum 1 sampai 2 cm. Ukuran muka depannya itu ukuran muka belakangnya itu dari pinggir bawah sipisis ke sakrum itu 11,5 cm. 1 sampai 2 ya, beda lagi Ya, 1 sampai 2. Kemudian ukuran melintang spina ischiadica itu 10 cm. Kemudian ada diameter sagittarius posteriornya itu 5 cm. Diameter sagittarius Posterior. 5 cm. Oke, terus sempit. Oh sudah. Oke, berarti semuanya konsentrasi. Tepuk tangan dulu buat bidang sempit dan bidang luasnya. Siapa yang nggak mau kalah lagi nih? Siapa yang mau ayo. Ke mana? Ya apa-apa, proses namanya ya. Sekali boleh salah, tapi kedua kali jangan salah. Ya. Jadi panggul itu terdiri dari bagian lunak itu yaitu otot, kemudian bagian keras yaitu bagian tulang, kemudian
Kemudian terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu tulang pangkal paha. Yang kedua ini tulang pangkal paha. Kemudian tulang sacrum atau disebut juga tulang kelangkang. Kemudian ada tulang pungging atau os kokse. Kokse beda ya. Terus. Kemudian pada bagian tulang usus terdiri dari bagian yang menonjol, yang bagian atas disebut dengan spina iliaca anterior superior. Biar temannya di sini, biar temannya. Ini. Itu. Ada temannya. Dan Kemudian bagian bawah yaitu spina iliaca superior inferior. Kemudian bagian belakang spina iliaca posterior posterior superior. Terus bagian yang bawah spina iliaca posterior inferior. Terus Kemudian bagian depan yaitu tulang pubis, terdapat lubang yang disebut dengan foramen obturatorium. Kemudian pada dua tulang di atas Rambus superior. sampai tulang kemaluan. Bagian atasnya disebut ramus superior rambus superior osis pubis. Kemudian bagian bawah ini rambus superior inferior osis pubis. Kemudian ini disebut dengan sibis pubis. Terus yang membatasi Seperti tulang osis kedua tulang di segitiga inferior osis pubis disebut dengan arcus pubis. ya. Kemudian Dan bagian tulang sacrum, terdapat seperti lubang tonjolan duri disebut dengan disebut dengan spina Krista sakralis. Kemudian lubang-lubangnya disebut foramen sakralis. Kemudian tulang yang menonjol bersambungan antara tulang belakang disebut dengan tromondolium. Oke. Terus ini apa nih? Tulang pungging. Tulang pungging itu terdiri dari 3 sampai 6 Tepuk tangan dulu. Tangannya sudah bagus. Ayo lanjut. Nah, Pintu bawah panggul itu ini biar lebih jelas. Nah, yang pertama dari koksigis ke bawah simfisis itu ukurannya 11,5. Terus dari tuber ischiadicum, kedua tuber ischiadicum itu 10,5. Setelah itu pada spina ischiadicum itu 7,5 cm. terus pindah bicaranya itu Bapak Panggul. Itu Bapak Panggul. Bukan suatu bidang tapi merupakan 2/3. Oh, 2/3 antara tuber ischiadicum ke koksigis itu seperti tambah. Itu ukuran. Tapi itu dulu bidangnya ada 4. Dari mana ke mana dia? Tuber ischiadicum, setelah itu bawah simfisis, di bawah koksigis Dia merupakan 2/3. yang merupakan 2/3 yang disebut dengan arcus pubis. Terus Setelah itu ukurannya ada ukurannya itu
ukuran muka belakang, ukuran melintang dan verong. Muka diameter sagittalis Ya, posterior. diameter sagittalis posterior. Nah, muka belakangnya dari mana? Dari koksigis, Sakrum. ujung sakrum Ke pinggir bawah simfisis. Ukurannya adalah 11,5. Setelah itu melintangnya dari melintang dari kedua tuban isiadikum ukurannya 10,5 cm. 10,5. Oke. Setelah Diameter itu sagittalis posteriornya dari ujung ujung sakrum dan sakrum ke tuban pertemuan ukuran melintang. Berapa senti? 7,5. Horse lagi. Horse itu yang pertama, horse 1 sejajar dengan pintu atas panggul. Setelah itu horse 2 itu sejajar. Kepala ini. Horse 2 itu sejajar dengan sejajar dengan horse 1 pinggir bawah simfisis. Horse 3-nya itu sejajar dengan sejajar dengan horse 1 melalui spina isiadica. Setelah itu horse 4 sejajar dengan horse 1 melewati ujung koksigis. Itu bawah panggul horse koksigis. Akhir deh. Lahir. Lumayan ya. Pertemuan ini udah bisa menangkap semua ya materinya. Saya rasa semuanya udah pada bagus-bagus ya, walaupun tadi ada yang berusaha untuk belajar, gak apa-apa, namanya proses. Oke, sekarang kembali ke tempat lagi. Gimana rasanya? Wow ya, gampang nggak? Gampang ya. Kita harus bisa menemukan sisinya, kata kuncinya, sehingga itu membuat mudah dalam dipelajari. Yang tahu siapa? Ya hanya kita sendiri. Itu tadi ada beberapa kata-kata kunci yang bisa saya share ke kalian tadi ya. Semoga itu bisa cepat ya, cepat disimpan di dalam memorinya. Dan ingat, memorinya jangan sampai hilang. Ya, gitu ya. Luar biasa ya. Luar biasa, Luar biasa hari ini, walaupun udah sore, tapi semangatnya itu tetap menyala. Nah, ya kan? Oke, sekarang kita kembali pegang lagi smartphone-nya, buka apa ya, quizisnya, join quizzes. And ini, and so, oke, kayak. Sudah masuk semua nih, udah masuk dapat semua join atau masih ada mutar? Masih ya? Masih mutar. Ingat ya tadi ya materinya pasti? Ingatlah. Saya harap semoga ini semuanya benar. Kode tadi, Bun. Belum, tak. Saya bilang nanti. Oke, sudah siap? 004544. Lima, enam, tujuh. Cepat yang ini ya. Tadi agak apa? Lambat. Iya. Lima lagi, mungkin siap. Hilda mana Hilda? Belum boleh Hilda belum masih kayaknya. Terus Nabila? Sudah Bun. Bun. Sudah ya. Siapa lagi ini? Sudah semua ya? Dino. Kenapa Dino? Nangis nanti. Jangan kamu gitu. Semangat, ayo. Dina, ayo coba lagi. Dina, coba lagi Dina. Sudah? Sudah ya? Oke, kita start. 3, 2, 1, mulai.
Yang ada yang salah ya, nggak boleh salah. Dilarang salah. Karena udah menyebutkan tadi. Ada yang salah? Ya ampun, baru mulai. Jangan selamat. Kalau bisa tadi yang di bawah naik. Gampang kan? Jadi semuanya ada di slide. Masih lancar ya, nggak ada yang ter-out ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Siapa yang belum selesai? Hilda. Hilda. Siapa lagi? Junisa. Yo, semangat, semangat, semangat. Semangat. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Hilda nih. Alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Ingat ya tadi, berapa ya? Terus tadi yang saya penekanan ya tadi ada tuh. Nah itulah yang masuk di slide, yang di kuisis. Ya dia kenapa? Itu ada bus yang 13 bisa. Dipencet selesai duluan. Iya, gimana bisa tenti tadi mempraktikkan gitu. Masih belum sadar. Oke, udah terakhir. Bina lagi. Bang, Monica. Wati, Aulia, Anis. Ya, gitu ya. Sudah tahu ya jadi Monica, selamat naik tingkatnya, ya kan? Oke, kita kembali lagi. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kalau menurut kalian, kira-kira gampang nggak anatomi panggul? Gampang. Kalau jadi
remaja. Fokus ya, seharusnya fokus ya. Berarti kuncinya hanya satu, tahu dulu nama-nama tulangnya. Itu aja. Tahu nama tulangnya. Maka saya mau tanya dulu, refleksi dulu ya. Ke Yunisa, gimana Yunisa? Di mana letak sulitnya Yunisa? Saya refleksi dulu ya. Ya Yunisa, mana Yunisa? Tempat posisi tulangnya, Bu. Iya, kan kamu tadi agak ini ya. Ya, tapi sudah lumayan baik. Yang tadinya tuh kan tadi agak berapa ya benar ya, sekarang udah banyak, sudah 50%. Nah, menurut kamu apa sih sulitnya gitu, dalam mempelajari anatomi ini? Nama-nama tulangnya seperti itu. Iya, Bu. Mungkin kamu harus lebih sering ya, lebih sering membaca gitu ya, lebih sering berhubungan dengan tulang-tulang panggung gitu sih ya. Lebih sering kamu mengenal anatominya, maka itu lebih semuanya pasti kita bisa ya. Cuman untuk dapetnya itu bermacam-macam. Ada yang dengar langsung bisa, ada yang dia butuh dipraktekkan baru bisa. Ada yang baru dengar dari temennya yang praktek, dia bisa. Tapi ada memang yang butuh berkali-kali, bisa, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Kan hasil akhirnya adalah tahu. Gitu. Jangan sampai kita kecil hati, udah gitu ya, jangan sampai kecil hati. Kalau misalnya kamu butuh berkali-kali, udah berkali-kali nggak masalah. Gitu. Tapi yang penting isinya adalah kalau niatnya memang mau, ya kita pasti bisa. Dan mencintai. Gitu ya. Nah sekarang coba saya tanya sama Moni. Moni, kamu refleksi dulu deh. Kenapa kamu bisa? Tadinya kamu hanya di kenapa kamu bisa jadi satu? Benar semua. Dari mana? Kok bisa gitu? Apa yang membuatmu bisa langsung, oh ini tulang ini loh, ini tulang ini loh. Ayo, apa? Sebelumnya buat ada sempat membaca. Ya membaca. Terus? Jadi sedikit lebih tahu gitu. Ya. Tapi kalau posisi kelas ini, kalau misalnya tadi dosen ngajar gitu kan, oh ini tulang ini gitu loh. Itu kok bisa Elina misalnya, itu bisa kok langsung dapat gitu. Itu gimana caranya? Memang seperti itu? Apakah kamu tadi fokus, harus konsentrasi atau seperti apa? Kalau dari Dina pribadi, Bu, itu harus fokus Ibu. Jadi kalau misalkan lagi dikerahkan, jadi Dina harus benar-benar fokus sama penjelasan itu, jadi bisa langsung. Ya kalau berarti kuncinya fokus itu kita ada minat. Nah itu ya salah satunya, harus ada minat. Kalau nggak berminat, nggak akan sampai ke nggak akan sampai ke tahu gitu loh. Itu aja kuncinya, minat dulu ya. Kamu kayaknya belum minat deh. Tidak juga belum minat deh. Kalau kamu berminat, kamu akan berusaha banget sampai ke tujuan. Benar nggak? Benar. Iya kan? Jangan sampai pokoknya aku udah sampai ke situ. Nah, iya kan? Tapi kalau minat, male apa sih? Kita nggak akan bisa, nggak mau berusaha, gitu kan? Kan ya? Apa di sini ada yang mau bertanya tidak? Masa sih? Enggak, udah jelas semua nih. Sudah jelas? Sudah jelas? Silakan. Tuh kan? Iya. Ini satu aja boleh, mau dua boleh, mau tiga boleh. Ini dulu. Dan tadi kan kita membahas tentang panggul kan. Nah, gimana kalau misalkan ibunya itu panggul sempit gitu. Nah, berarti penata laksanaan yang kita lakukan ketika ibu itu ya Bu, menyuruh ibunya nanti itu mengajarkan itu lebih ke operasi sesar ya Bu. Terus juga bisa diet kan Bu untuk ibunya supaya janinnya itu tidak terlalu besar gitu. Itu nggak bisa nggak Bu jadi penata laksanaannya? Nah, ya kan? Kalau misalnya kita berpikir, apa nggak suruh diet aja, biar bayinya kecil, gitu kan? Ayo, gimana yang lain? Ada yang bisa berpendapat nih? Tadi sudah saya jelaskan di awal kayaknya. Ayo. Siapa ya? Saya bertanya Wafik. Ini yang kalem. Ya, gimana Wafik? Menurutmu dengan pertanyaan tadi temennya? Ya, kamu bisa menjelaskan? Apakah tadi harus dioperasi? Oke, kalau operasi
edukasi, ya kan? Dia nggak bisa lewat bawah, nggak bisa lewat normal, ya kan? Nah, kalau misalnya ada edukasi lain, ibu harus diet. Nah, menurut Wahid seperti apa? Kalau misalnya memang dari panggulnya yang sempit pun, apalagi kalau sudah dilakukan pemeriksaan panggul luar tetap di bawah batas normal, ataupun sudah dilakukan pemeriksaan dalam masih terasa bahwa panggul tersebut sempit, maka kalau misalnya dilakukan diet untuk diet ia bertujuan untuk supaya bayinya kecil sehingga bisa keluar, ya tetap tidak bisa belum karena panggul yang tersebut anatominya sudah kecil. Namun kalau misalnya dalam pemeriksaan panggul itu masih dalam batas normal atau masih dalam lingkup yang kemungkinan dapat melalui jalur bawah, maka bisa dengan melakukan diet tersebut. Benar ya. Jadi kalau menurut temanmu tadi Anes, nggak bisa dikasih diet gitu ya. Kecuali kalau nanti misalnya dia agak mendekati normal, gitu ya katanya baru dikasih edukasi diet gitu. Nah, ada yang setuju dengan pendapat ini atau ada yang tidak setuju? Setuju? Benar? Saya nggak setuju. Nah, ya, benar ya. Kalau kita temukan dia CPD ya, jadi memang cephalopelvic disproportion, jadi tidak proporsional panggulnya, gitu ya. Otomatis dia yang hanya bisa lewat itu panggul normal adalah bayi yang minimal 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Nah, itu sudah dirancang. Bayangkan ketika kita suruh ibunya diet, gitu ya, apa yang terjadi? Bayinya kecil, apa disebut dengan BBLR, tidak bisa. Jadi tetap penanganannya adalah nanti persalinannya sudah kita kasih edukasi bahwa ibu harus lewat bedah, tidak bisa lewat bawah. Kecuali kalau misalnya beda lagi nih, kalau yang diet, kalau dia misalnya ibunya gemuk, ya kan, kemudian TFU-nya lebih besar dari usia kehamilan, panggulnya normal, maka dia harus diet agar bayinya tidak lebih dari 4.000 gram, itu baru dikasih diet. Nah, paham ya? Gitu ya? Paham gak nih? Tetap edukasinya adalah tapi sudah kita siapkan bahwa dari awal ibunya nggak bisa bawa karena panggulnya sempit. Tapi kan kadang-kadang kalau kita kan nggak hanya deteksi dininya kan nggak hanya di panggul sempit ukuran panggul luar ya. Ada hal yang lain apa? Bisa tinggi badannya kurang dari 145. Kemudian pada saat usia 34 minggu kepala belum masuk ke panggul, atau dia terjadi kelainan posisi. Oke, baiklah, untuk hari ini selesai sudah di materi anatomi panggul dan bidang Hodge. Jadi nanti tetap belajar di rumah ya, pahami kembali. Tadi kata kuncinya adalah pahami dulu nama-nama anatomi panggulnya, nama anatomi tulangnya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya di hari Kamis ya, pasti jam 15 atau jam 14 ya, nanti pertemuan selanjutnya itu saya beri kesempatan untuk kalian satu persatu mempraktekkan ya bagian-bagian tulang itu sampai dengan ke bidang Hodge. Jadi nanti belajar sendiri di rumah, atau nanti besok bisa tutorial mandiri di laboratorium, pinjam sama bagian labnya panggulnya, jadi kalian bisa belajar praktek mandiri ya. Bisa ya? Sepakat kita di Kamis? Sepakat. Setuju? Setuju. Saudara, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat dan selamat sore semuanya. Sore Bunda.